lah ketika kita aktif di organisasi, mengurus orang banyak, pandangan tidak selamanya satu, apa yang kita katakan itu tidak selamanya setuju orang banyak, dan pada banyak kesempatan kita dimarahi. Jadi kita harus sabar. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ada satu ilustrasi yang saya sangat senang mengenai kesabaran ini. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian sudah tahu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dibaiat menjadi khalifah, pidato beliau yang paling terkenal karena itu adalah pidato yang pertama yang pidato politik. Beliau mengatakan bahwa aku hari ini sudah ditunjuk menjadi pemimpinmu, namun aku bukan yang terbaik bagi di antara kamu. Kalau aku melakukan kesalahan, bantulah. Kalau aku melakukan ketidakbenaran, betulkanlah. Jadi ketika Umar radhiyallahu anhu itu diangkat menjadi khalifah dan kemudian beliau mengulang pidato ini dengan mengharapkan efek yang sama, tiba-tiba ada seorang yang duduk di depan beliau itu mengangkat tangan dan mengatakan, wallahi, demi Allah, kalau kami menemukan ketidakbenaran, akan kami betulkan dengan ujung pedang. Bapak-bapak dan ibu sekalian bisa bayangkan Umar, kalau beliau masih dengan sifat-sifat jahiliyahnya, orang ini tidak berumur panjang, kepalanya sudah hilang gitu. Namun dengan kesabaran beliau, dari bimbingan Rasulullah SAW dengan kesabaran beliau malah tersenyum dan mengatakan, beliau malah thanks Allah karena menghadirkan seseorang di tengah umat Umar yang mau membetulkan kebenaran dengan ujung pedang. Jadi benar-benar sabar ini sangat dibutuhkan dalam running organisasi. Kemudian yang kedua adalah organisasi itu sendiri. Dan di sini sudah seperti Bang Firdaus mengatakan sudah banyak organisasi. Kalau kita akan jalan sendiri-sendiri, tidak akan mungkin kita bisa sukses begitu. Karena satu organisasi mempunyai keahlian sendiri, organisasi mempunyai keahlian sendiri, mereka masing-masing mempunyai audiens sendiri. Jadi yang sangat kita perlukan adalah komunikasi antar organisasi ini. Saya sangat berkeinginan dan membayangkan betapa senangnya kalau kita punya semacam forum komunikasi antar organisasi. Banyak keuntungan yang kita dapat. Saya beri contoh bahwa kesulitannya dengan tidak adanya forum komunikasi ini. Ketika di IMSA ramai dibicarakan masalah undang-undang kewarganegaraan yang baru, undang-undang kewarganegaraan ganda. Banyak masalah yang berkembang, kemudian kita membuat kesimpulan dan kita akan membuat semacam masukan yang ditujukan kepada Presiden, DPR dan lain-lain sebagainya. Saya sangat berkehendak waktu itu menghubungi semua organisasi massa Indonesian Muslim di Amerika untuk kita bersama-sama menandatangani surat itu karena banyak tanda tangan akan memberikan bobot yang lebih berarti. Namun kita kesulitan mendapatkan mereka karena tidak ada forum komunikasi ini. Salah satu contoh yang berikut lagi ketika kasus flotilla meletus di Palestina ya. Kita ingin membuat surat, tapi kita ingin mensinkronkan reaksi yang keluar dari IMSA dengan organisasi-organisasi lain. Tapi sekali lagi kita kesulitan karena tidak ada wadah komunikasi tersebut. Nah, seandainya ada wadah forum komunikasi seperti ini, informasi-informasi penting seperti ini dengan gampang kita sebarkan. Yang pertama, dan yang kedua, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dan banyak kegiatan-kegiatan yang kurang lebih sama, itu bisa kita sinkronisasikan. Misalkan ketika itu tahun yang lalu ICMI mengadakan kegiatan
LKI dan Safari Ramadan ya. Kemudian IMSA punya kegiatan yang hampir sama yang namanya ISO, Islamic Summer Workshop, dan cuma ISO ya waktu itu. Safari Ramadan atau kegiatan Ramadan kita tidak adakan karena IKMI sudah mengadakan hal tersebut. Oh dan satu apa namanya Semarak. bukan Semarak Ramadan, rumah yang memanggil pembicara dari Indonesia mampir ke sini, workshop rumah tangga. Kalau bapak-bapak dan ibu melihat waktunya itu berdekatan sekali, sehingga community yang didatangi itu akan merasa kesulitan baik dari sumber daya maupun dari tenaganya untuk melakukan hal yang seperti ini. Kalau kita punya wadah komunikasi yang seperti ini di mana masing-masing organisasi katakanlah memberitahukan kegiatan-kegiatan tahunannya, itu organisasi lain bisa tahu dan kemudian bisa mengambil keuntungan dari ini, atau kalau mau mengadakan kegiatan yang serupa di spacing lah waktunya sedemikian rupa sehingga komunitas itu tidak terlalu payah. Karena bapak-bapak ibu sekalian, di Amerika Utara ini ladangnya sempit, sementara itu petaninya lumayan banyak gitu. Jadi kan ada potensi pergesekan. Jadi jangan sampai cangkulnya itu dipakai cangkul orang bukan cangkul tanah. Jadi kalau kita bisa tadi mensinkronkan kegiatan, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama di masjid-masjid di sini akan penuh dengan orang Indonesia yang berpartisipasi pada pertemuan-pertemuan yang yang membutuhkan masukan akan banyak suara dari Indonesia yang berpartisipasi. Cuman ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada gunanya dan insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari tolong kita pikirkan dengan serius masalah forum komunikasi ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain. Yang paling enak memang bicara terakhir, ya. Jadi nggak usah capek karena sudah dimulaikan tadi. Ya. Saya akan mengutip kata-kata Malcolm X. Ya, jadi kita itu untuk membangkitkan umat ini perlu 3. He said, wake up, clean up, and stand up. Pertama apa dia? Wake up, kemudian clean up, and stand up. So we need to wake up first. Right? So kita orang tua mesti wake up dulu. Jadi mungkin semua yang tadi dibicarakan itu akan terjemah kalau kita masih tidur, masih terlena. Ada orang datang ke Amerika, itu sudah niat, mungkin sudah mengumpulkan uang, sudah ini mau pulang ke Indonesia. Sudah kopernya sudah siapkan. Sampai sekarang masih ada, 20 tahun. Koper-kopernya masih ada. Ya, dan anaknya lahir di sini. Dia berbackup. Sehingga bayangannya Indonesia mengumpulkan uang, dia lupa tentang keluarganya, tentang misi dia. Tadi Imam Syafi'i Ali bicara masalah Nabi Ibrahim. Right? Nabi Ibrahim itu seorang nabi ya yang disebut tiap hari waktu salat kama shallaita ala Ibrahim. Allah SWT mengingatkan kita kepada Nabi ini. Nabi ini mempunyai visi yang luar biasa. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna, ketika Tuhan Ibrahim mentes Ibrahim dan Ibrahim sukses, Allah SWT kasih sertifikat. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sekarang you are become the leader. Jadi imam kan itu. Nabi Ibrahim itu kalau dapat berita gembira dari Allah pertama kali apa? Terima kasih kan? Terima kasih. Tapi di sini enggak. Begitu bilang you are the leader, no? Qala min dzurriyyati.
Apa yang dalam pikiran dia? Bagaimana keluargaku? My project. Jadi yang di benak dia apa? Tentang the next generation. Yes, alhamdulillah saya jadi leader, oke, sukses. Apakah the next generation bisa teruskan enggak? Itu yang selalu dibayangkan oleh Ibrahim alaihissalam. Qala la yanalu ahdil zalimin. Kata Allah, aku akan berikan kecuali hanya kepada orang yang mengikuti kamu. Yang enggak akan kasih. Tidak doa Nabi Ibrahim ditolak. Ibrahim ingin semua keluarganya. Tidak, yang ikuti kamu aja. Makanya pengikut Ibrahim ada yang juga tidak dapat. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa lagi. Ditolak lagi sama Allah. Rabbi ja'alna baladan amina. Dia doa sama Allah supaya kota Mekah ini apa? Dikasih subur kan? Buah-buahan sebagainya. Ya, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Tapi itu buah-buahan makanan untuk orang yang